pasti mengenal Haddad Alwi, pelantun lagu-lagu sholawat yang sering tampil bersama Sulis. Pemilik nama Abdullah Haddad Alwi ini pun pernah menggelar konser hijriah bersama Slank. Selama ini kiprah Haddad di dunia tarik suara dan dakwah memang lebih menonjol ketimbang kehidupan pribadinya. Jadi ketika media infotainment mendengar kabar bahwa rumah tangganya sedang diambang perceraian, awak Gospot langsung meluncur ke Pengadilan Agama Tiga Raksa hari Kamis kemarin. Sidang gugatan cerai yang dilayangkan istri kedua Haddad. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali, tinggal ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Rumah tangga Haddad Alwi alami prahara. Kadar ibadah Inneke Koesherawati tidak kendor meski lebaran telah lewat. Cornelia Agatha dan Anne J. Koto saling mengolasi kulit bundar. Delon punya cerita sepulangnya dari Kanada. Aming, Farhan, dan Roy Martin masuk nominasi di Panasonic Awards 2005. Alia dikabarkan sedang dekat dengan salah seorang petinggi bank swasta. Pemirsa, kalau saya menyebut nama Haddad Alwi yang terbersit di benak Anda, pastilah lagu-lagu salawat yang pernah dipopulerkan oleh Haddad. Tapi pemirsa, kita tidak akan membicarakan soal kiprah Haddad di kancah musik rohani Islam. Kita akan bicara soal rumah tangga Haddad dengan istri keduanya yang sedang diambang perceraian. Nah pemirsa, apakah perkawinan tersebut dapat terselamatkan? Langsung saja Anda simak liputannya dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Anda pasti mengenal Haddad Alwi, pelantun lagu-lagu sholawat yang sering tampil bersama Sulis. Pemilik nama Abdullah Haddad Alwi ini pun pernah menggelar konser hijriah bersama Slank. Selama ini kiprah Haddad di dunia tarik suara dan dakwah memang lebih menonjol ketimbang kehidupan pribadinya. Jadi ketika media infotainment mendengar kabar bahwa rumah tangganya sedang diambang perceraian, awak Gospot langsung meluncur ke Pengadilan Agama Tiga Raksa hari Kamis kemarin. Sidang gugatan cerai yang dilayangkan istri kedua Haddad, Atina Riyawati, sudah berjalan untuk yang ketiga kalinya. Sesuai agenda sidang hari itu, saksi dari pihak Tina memberikan keterangannya soal keputusan Tina menggugat cerai Haddad. Tina kan masih muda, mempunyai jiwa seni yang berpotensi tapi untuk hidupnya mungkin ke arah karir tadi. Mungkin dia agar lebih leluasa mungkin. Menurut Andi, selama Tina berumah tangga dengan Haddad, keinginannya untuk berkarir di dunia nyanyi tidak pernah tersalurkan. Gosipnya, Haddad memang melarang Tina untuk urusan yang satu itu. Iya, mungkin seperti itu mungkin. Sejak kapan Tina merasakan ketidakcocokan dengan Haddad? Tahun yang lalu udah lama banget. Bagaimana dengan hak asuh anak sematawayang kalian, Yasmin Haddad Assegaf? Katanya Pak Ustadz lebih baik ikut ibunya karena ibunya kan yang lebih dekat gitu kan, untuk mendidik dan sebagainya. Tapi tadi berangkatnya bareng-bareng itu bisa masih. Ya saya upayakan seperti itu karena kan menurut Allah juga percaya. Menurut kabar yang beredar, Tina adalah istri Haddad yang kedua. Sebelumnya Haddad sudah menikah dengan Sumaya Lona dan dikaruniai 2 anak. Apakah karena Tina tidak betah di poligami sehingga ia menggugat cerai Haddad? Nggak ada hambatan, itu kan dalam Al-Quran juga ada poligami, itu bukan alasan saya untuk minta cerai. Jadi apa Ya intinya masalah keinginan saya dan prinsipnya nggak ketemu. Kalau begitu apakah Haddad berlaku kasar hingga Tina ingin bercerai? Enggak. Pak Haddad itu luar biasa, bagus sekali, sangat menyayangi saya, sangat mencintai saya. Saya yang belum mampu untuk menjadi istri seorang ustadz gitu aja. Sidang tidak berjalan alot. Setelah pembuktian, majelis hakim langsung menjatuhkan putusan cerai. Ya, tapi cuma bercerai aja. Iya, udah.
Ketika sidang sedang rehat, kami mencoba meminta komentar Haddad. Hasilnya nihil. Begitupun saat usai sidang, Haddad Alwi enggan mengeluarkan sepatah kata pun. Ia bergegas naik mobil dan meninggalkan gedung pengadilan. Tidak selamanya diam itu emas. Pemirsa, selepas bulan puasa, Anda yang beragama Islam mungkin sedikit melonggarkan frekuensi Anda dalam beribadah. Yang biasanya di bulan puasa Anda menutup sholat wajib dengan mengaji, namun sekarang mungkin Anda hanya sesekali mengaji. Tapi tidak bagi Inneke Koesherawati. Batinnya selalu haus akan siraman rohani. Tubuh juga butuh penyegaran, salah satunya berolahraga sepak bola seperti yang dilakukan para artis perempuan ini. Ingin tahu siapa saja artis yang doyan sepak bola? Tapi sebelumnya kita sapa dulu Inneke Koesherawati. Ini dia. Setelah ditempa selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, Inneke Koesherawati justru semakin haus akan siraman rohani. Sepertinya sejak Ine mengenakan jilbab tak pernah ada kata tuntas dalam menggali ajaran Allah. Inneke kembali menjalani kegiatan rutinnya seperti mengikuti pengajian jamaah Syamsul Rizal. Itulah salah satu cara Inneke untuk menebalkan keimanannya. Manusia kan nggak ada yang luput dari dosa dan hilaf, jadi kita kumpul lagi di sini pada hari Kamis lagi, pengajian seperti biasa sekaligus mengadakan halal bihalal. Sayangnya kami tidak bisa mengikuti jalannya pengajian. Perkumpulan pengajian yang selalu diadakan di rumah Inneke di daerah Menteng ini tertutup untuk wartawan. Prinsip di pengajian ini bahwa kamera nggak boleh ngeliput. Kalau misalnya teman-teman wartawan mau ikut pengajian diperbolehkan dengan senang hati, tapi tidak membawa kamera. Karena kita nggak mau nanti orang, misalkan gini, ada jamaah yang mau pengajian, yang tadinya dia nggak ikut pengajian, dia tiba-tiba ikut pengajian hanya karena ingin masuk TV. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Kita nggak mau orang datang ke pengajian karena ria, karena pengen masuk TV dia baru ikut pengajian. Kalau nggak ada TV dia nggak ikut pengajian. Banyak hal tentang Islam yang Inneke ketahui sejak ia ikut mengaji bersama jamaah Syamsul Rizal. Selain membaca Al-Quran semakin lancar, Inneke memahami betul arti dibalik ayat-ayat Allah tersebut. Pengajian kita bukan baca Al-Quran, tapi kita mendengarkan ceramah. Dan kita juga ustadznya ganti-ganti karena kita nggak mau mengkultuskan hanya satu ustadz gitu. Kita nggak mau bukan nggak mau percaya sama satu ustadz, tapi kita mau mengambil ilmu dari semua orang gitu yang berilmu gitu. One, two, three, Jiwa telah disegarkan dengan siraman rohani, tubuh pun perlu penyegaran. Bagaimana kalau Anda memilih olahraga sepak bola sebagai ajang relaksasi? Ketika tubuh bergerak dan mengeluarkan keringat, badan pun akan terasa segar. Contoh saja para artis perempuan ini. Kami mendapati mereka sedang asik bertanding sepak bola di lapangan milik Dik Doang. Olahraga ini sangat identik sebagai olahraga kaum pria. Apakah mereka memang menyenangi olahraga tersebut? Kalau gue nggak terlalu suka bola, tapi juga nggak terlalu benci sama bola. Kalau aku sebenarnya suka bola, tapi untuk main bola nggak terlalu sering. Kalau gue biasa-biasa aja. Kalau gue tergantung pemainnya. Kalau World Cup yang ganteng baru seru. Naluri seorang perempuan rupanya tidak mungkin disembunyikan dalam kesempatan ini. Tengok saja dandanan para pemainnya. Dik Doang saja tak mampu menutup-nutupi kekagumannya akan ciptaan Tuhan yang satu ini. Oh, dengan wajah-wajah mereka ya, mereka kan sebenarnya bukan pemain sepak bola. Jadi kalau memang mereka dandan, memang udah hukumnya perempuan tuh harus dandan. Dan aku seneng banget kalau ngeliat perempuan tuh dandan yang tidak berkelebihan. Saat pertandingan berjalan, Cornelia Agatha nampak asyik menonton. Kelihatannya Lia sangat menikmati pertandingan unik ini. Kalau boleh tahu, sefanatik apakah Lia dengan sepak bola? Senengnya lari ke depan TV. Kalau memang lagi udah mulai memanas seneng untuk ngeliatin. Tapi kalau udah mulai yang masih belum ada yang teriak-teriak udah malas masuk kamar atau. Bagi para artis ini menang atau kalah tidak jadi masalah. Yang penting acara kumpul-kumpul dan ngobrol khas perempuan jadi menu utama.
kita belum pernah ya kumpul rame-rame untuk main bola. Yang kedua pengen seru-seruan aja sekalian silaturahmi habis lebaran ya kan. Walaupun mencoba bersikap sportif, ada saja tingkah para perempuan ini di lapangan yang mengundang gelak ketawa. Kalau kayaknya sih kita refleks ya, yang pasti sengaja nyakar sih nggak.